Saya izin, bukan karena saya jadi MRP baru saya bicara. Bicara soal tanah ini tanggung jawab setiap anak tanah. Karena setiap bangsa dijadikan di tempatnya seturut citra Allah di semua benua. Termasuk kita yang ada di Indonesia, yang ada di Papua. Begitu. Jadi tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan hidup tanah itu menjadi tanggung jawab semua, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi paradigma dalam tatanan kita pun masyarakat adat masing-masing punya cara dan struktur. Begitu. Tetapi itu tidak menutup dan membatasi kami juga untuk ada dalam ruang-ruang tertentu untuk juga ikut bicara. Bicara soal penyelamatan hutan dan tanah hari ini terancam dari 20 tahun lalu. Kita bicara skop Merauke, skop Papua Selatan hari ini, itu sudah terancam dari 20 tahun lalu. Program investasi besar-besaran di tempat ini. Ada sekian yang tetap jalan, 11 tetap jalan, sekian puluh berhenti. Muncul lagi kembali di otonomi jilid kedua. Jadi kalau kita bicara dengan negara ini, kalau saya bicara dari pandangan saya sebagai anak asli Papua, yang hari ini tanahnya akan diporak-poranda, saya bicara dari sisi investasi ini, hanya tujuan negara untuk menghancurkan kita. Manusia dihancurkan pertama dari budayanya. Manusia Papua hari ini hidup dengan budaya itu di alamnya. Dia tidak hidup di udara. Jadi ini pengerusakan sebenarnya. Pengerusakan sistematis yang dilakukan oleh negara. Otonomi jilid 2 ini di dalam isi otonomi itu kerusakan. Papua dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Hello, kita harus sadar di situ. Jadi kita dijebak dengan sejumlah aturan. Walaupun undang-undang dasar ada, tapi perubahannya mengikuti menteri yang jadi dan presiden yang jadi. Kebijakan-kebijakan dibuat di situ. Jadi masalah dasar di Papua tuh ditambah otonomi untuk manusia ini genosid habis. Tanahnya dipakai lahan untuk investasi. Investasi untuk semua orang Nusantara. Dan investasi di dunia. Jadi saya mau bilang Marin hari ini. Untuk orang tua dorang. Dan kami yang hari ini sudah jadi orang tua juga. Saat ini. Saya sudah hampir setengah abad. Berarti saya juga sudah jadi orang tua. Karena saya juga sudah taruh anak-anak besar-besar. Baru kita mau kapan kita mau sadar berbicara. Hari ini kita bilang tolak, tapi bukan hari ini selesai ditolak. Kita bukan kata tolak, ini tidak. Ada tindakan yang harus dilakukan. Masing-masing orang harus berjanji, bicara tanah itu harus berjanji agar turunannya diberkati di atas tanah ini. Ini tidak perlu jual saudaranya. Kalau dia tidak punya nyali untuk bicara, cukup dia duduk dan diam dan dengar. Dia tidak boleh jadi pembisik. Karena yang hari ini kita lawan adalah pemerintah yang dengan lengkap dengan alat-alatnya. Begitu. MRP dia baru 8 bulan. Saya bicara, semua tadi bicara-bicara. Saya sampai di Jakarta, saya baru tahu bahwa tadi tidak disebut Bian itu, saya perempuan Bian. Dia bukan hanya jadi di Bio. Saya turunan putana pas. Itu yang nanti dihantam tembus di Wanam sana alat sudah naik gitu. Dengan rencana untuk ada pembuatan perusahaan lagi untuk minyak CPO-nya bisa diolah di ibu kota Papua Selatan di Tanah Marin. Tidak tahu letaknya nanti di mana. Jalan harus dibuka, alasan dengan jalan nasional di dalam kerangka otonomi khusus. Makanya kesimpulan yang saya bilang itu ini genosid negara terhadap orang Papua. Jadi orang Papua, orang Marin hari ini harus sadar bersatu. Kita berdoa sama Tuhan yang memberikan tanah ini. Itu yang pertama. Karena kita ini tidak datang dari mana-mana. Kita tidak mengayok dari mana-mana, dari pulau lain, tidak ada. Kita semua tahu, orang tua kamu lebih tahu sejarah. Kita tidak datang dari mana-mana. Kita keluar di tempat ini sudah. Tidak dari mana-mana. Tapi kalau tempat ini habis, kita keturunan mau kemana? Bayangkan 2 juta hektar, hari ini luas Papua Selatan hanya berapa? 6, sekian. Kita belum kasih pindah wilayah perkotaan. 2 juta nih yang mana?
hutan sisa yang jadi paru-paru ini habis. Maka kenapa saya bilang tuh evaluasi investasi. Evaluasi berarti yang ada nih kita bicara, yang sudah berjalan, kita bicara, kita tahan yang datang. Ini di tengah-tengah ini harus ada riset dulu. Penelitian ilmiah, ini harus ada hasil itu baru direkomendasikan ke negara. Setelah kami telusuri, program yang ada jalan, ini orang bilang program nasional begini-begini, tapi sesungguhnya itu bukan program pemerintah. Itu program satu orang saja oligarki yang punya uang besar, yang ada gunakan pemerintah hari ini. Karena semua struktur izin yang lain tidak jelas. Untuk 2 juta ini. Itu juga sebagian yang ada sekarang mau masuk 2 juta, sebagian itu modalnya dong sudah ambil dari yang sudah ada nih dulu. Yang ada 11 yang ada jalan hari ini nih. Baru sekarang mau tambah yang itu. Sekarang kan penggunaan lahan ini, lahan tidur yang kita orang tua kasih sama program transmigrasi tanpa ada penyelesaian kan. Lahan kedua. Itu kan program food estate dibilang. Itu sudah bagian dari 2.400.000 kan dipakai tanah itu. Setelah itu di dek sana di atas itu dibuat jalan dan akan di tempat ke satu perusahaan di situ. Itu rencana besarnya. Tapi saya mau bilang, Kakak Simon dia sudah kumpul kita semua di sini. Kita harus jalan sama-sama. Sudah cukup lagi, kita tidak lahir dari turunan Yudas. Kalau kita lahir dari turunan Yudas juga, berdoa sama Tuhan supaya putuskan itu. Yang sisa yang ada ini, mari kita pegang tangan baru kita bicara. Penolakan ini ada langkah-langkah tindakan yang kita harus jalani. Jadi orang tua, kenapa tadi Kakak Simon dia bilang, kan bisa jaga kami kah? Karena itu ini kita lawan ini. Yang pertama uang, yang kedua kekuasaan. Orang yang duduk di kursi kekuasaan menggunakan uang, masuklah dari saudara-saudara kita lagi untuk bikin susah. Tapi kita tetap harus percaya bahwa kalau kita jujur bersih, kita akan dilindungi di tanah ini. Saya tidak mau bukan saya tidak mau menggampangkan bilang atau menutup semangat kita, tapi kalau memang hari ini kita mau bicara Papua Selatan ini bersatu, suku-suku asli yang ada di Papua Selatan ini bersatu, untuk kita lihat bantu kami suarakan evaluasi. Tolak investasi, evaluasi dulu. Kalau kita bilang tolak langsung, yang ini dia jalan terus, karena ini ganti baju saja. Kalau kita bilang evaluasi, maka risetnya akan masuk. Ini ada waktu. Begitu. Kalau ada riset, dia akan kasih hasil itu kembali ke negara dan itu akan dipertanggungjawabkan. Begitu. Persoalan kita sekarang penguatan terhadap ketua-ketua marga karena mereka punya hak komunal langsung. Ketua-ketua marga. Jadi memang harus ada satu pertemuan lagi di kota. Setelah itu kita punya tanggung jawab untuk sebarkan itu ke kampung-kampung yang kita tinggal. Informasi itu kita sampaikan ke mereka. Terus di atas ini ada beberapa teman LSM yang nanti dilibatkan. Kita dorong proses penolakan itu terus. Karena izin lokasi sudah selesai. Dalam aturan sekarang itu bupati gubernur kasih izin lokasi. Semua izin diurus di Jakarta di kementerian. Jadi seakan-akan Jakarta yang punya tanah ini. Bapak-bapak ini hanya ex marga, numpang jaga. Kasarnya begitu. Jadi orang perusahaan selalu bilang ex marga. Makanya kita bertahan di kata evaluasi supaya kita tahan jangan ada yang masuk. Karena setelah kami telusuri, ini secara izinnya belum jelas. Yang untuk yang mau masuk ini. Begitu. Jadi bicara di atas tanah ini kompensasi terhadap transmigrasi. Sekarang kalau bicara di lahan 2, orang kemarin dia tidak dapat hak di situ yang hari ini ada masuk kan. Karena sertifikat milik Monggol orang. Ya ini kenyataan jujur. Karena yang dong datang tanam sekarang kan kita sudah jadi ex marga ini, ex marga. Bahasanya ex marga ini sakit.
Begitu. Tanah kita dikasih ke transmigrasi, transmigrasi sudah memiliki sertifikat, sekarang program masuk, mereka yang ambil kompensasinya, bukan kita. Itu sakit. Apa tanggung jawab negara ini untuk kita? Maka saya tadi bilang, ini proses genocide. Jadi berhenti bilang ini kok laki-laki, kita punya hak yang sama bicara tanah ini. Begitu. Saya mau kasih tahu sama laki-laki kemarin yang ada dalam MRP ya. Berani ada yang bicara lagi, kalau kamu orang tua, kamu tidak bisa bunuh orang. Kamu tidak usah lagi jadi orang tua. Capek saya. Karena bahasanya tuh sakit. Macam saya begini hari ini berdiri sakit. Yang hari ini kita punya tugas untuk proteksi. Kita juga dari belakang, ikut belakang layar, tapi ikut tanda tangan di belakang. Baru saya datang di depan, ancam saya lagi di dalam kantor. Itu perempuan, ku jangan urus tanah. Ku jangan urus adat. Ini laki-laki kemarin yang bicara saya. Begitu. Jadi saya mau bilang, Bapak dorang, laki-laki pengecut begitu dia tidak bisa tes Yohana punya nyali. Ini gap satu kali saya bilang. Salah perempuan atau saya bilang saya gap satu kali. Saya tidak mundur. Iya. Jadi macam saya begini perempuan ini saya posisi dalam lembaga ini juga tak pukul. Tak pukul tapi saya tidak mundur. Saya kemarin jadi gelandangan di Jakarta hanya untuk masuk keluar kementerian. Bangun jaringnya di sana. Hari ini. Untuk hari ini tahan 2 juta itu. Karena sesungguhnya di dalam saya sudah cek isinya. Izin dan segala macam belum jadi. Jadi kalau hari ini marga-marga bicara, dari kampung ke kampung bicara, pernyataan-pernyataan video penolakan ini harus ada dari setiap tempat. Baru kita bantu upload ke sana. Menyelamatkan kami yang jalan bicara. Kami ditawari uang, ditawari fasilitas, tapi prinsip kami biar sombong, miskin, yang penting di tanah sendiri, yang penting di kaki sendiri. Begitu. Jadi berada pada posisi level ada di tingkatan jabatan, itu tingkatan penawaran. Jadi saya juga mau salahkan teman-teman yang lain, tapi ya kalau dia memang tidak bisa tahan diri, nafsu ya begitu. Pasti senangnya dengan setan. Jadi tahapan untuk kita melangkah sampai menahan izin, tolak. Saya pikir mungkin kalau ada kesempatan kita nanti ada satu pertemuan lagi. Bukan menekan Yohana secara pribadi, tapi menekan lembaga. Karena lembaga ini dia punya otoritas di dalam kerangka negara ini. Dia punya peran, maka lembaga ini harus ditekan. Ditekan karena laki-laki dalam lembaga ini mereka senang menekan saja. Tapi memang lembaga ini harus ditekan agar bisa ada powernya. Begitu. Dan itu fokus itu Tinis Pokja Adat. Begitu. Karena ini bagian dari tanggung jawab kerja mereka secara langsung. Begitu. Pertemuan yang ini tapi harus ada tindak lanjut lagi satu kali pertemuan. Habis itu mungkin habis pertemuan ada beban untuk menyelesaikan. Karena MRP ini dia punya tanggung jawab. Investasi dia masuk menurut undang-undang Otsus, tolak. Evaluasi dulu yang ada. Kita evaluasi dulu yang ada. Tolak yang akan datang. Supaya sudah orang-orang tua yang ada nih dengan kita nih kita bisa tahan, kita lihat 3 generasi kita nih bisa hidup. Dorang sendiri bisa olah itu tanah. Kalau hari ini kita tidak kuat, benteng ini kita tidak korban waktu, korban lapar, kita tidak korban untuk hari ini tahan, maka minta maaf. Kita punya turunannya sudah tidak ada tempat lagi karena sudah coupling habis. Ini investor sudah coupling ini, Papua Selatan selesai. Papua Selatan ini tanah daratan besar tuh tanah marin ini. Ini marin dia selesai dong, masuk dong kupas ayu bersih. Ya guys, sana tuh tidak ada tanah. Itu rawa. Asma tidak ada tanah, itu lumpur. Bu Fendigul itu sedikit saya pangkal saja tuh. Yang dong sudah ada masuk ini. Makanya kenapa dong gugat ini. Habis. Yang kita tahu tuh yang ini sudah. Makanya saya bilang kasih judul besar evaluasi. Evaluasi di situ kita riset di situ, ada penelitian di situ. Kita tahan itu sambil tahan yang ini. Tapi suara tolak ini dia jalan terus. Begitu. Dia jalan terus.
Ya, saya berharap juga kalau kita mau baku kasih salah juga kan. Kalau orang itu dia ada tanah, dia ada dusun, dia pasti rasa sakit kalau sebelah sana dia sudah luka. Tapi karena dia tidak punya dusun, jadi dia tidak pusing. Dia bisa kumpul rupiah, dia turunan bisa hidup di mana saja, karena dia tidak punya dusun. Begitu. Kepala daerah hari ini tuh tidak punya dusun. Maka dia tidak peduli dengan kita yang punya dusun. Dia bisa tanda tangan seenaknya. Itu kesimpulannya. Mau bilang tidak, bagaimana izin wilayah tuh dia? Jadi dia hanya kasih izin wilayah. Izin selanjutnya diurus di Jakarta. Habis itu mulai datang telusuri. Oh, ini marga Mahuse punya kah? Mahuse yang mana ya? Habis itu dong Pak ketua adat kok bicara sampai milik bukan kupu tanah. Ketua marga dia duduk tekan tanda tangan di depan. Kok mau bicara sampai capek ya punya tanah sudah tanda tangan? Kok siapa? Walaupun anak ketua adat, hari ini dong seperti itu. Maka saya bilang evaluasi dulu yang ada ini. Begitu. Supaya kita selamatkan generasi. Kita bunyikan evaluasi ini besar dan tolak. Hanya 2 kata itu saja. Kita buat pertemuan yang berikut. ASN bertanggung jawab di mana kita nih anak kampung yang dilahirkan di kota kembali ke kampung penguatan itu. Orang tua-tua juga baku lihat, kita baku jaga. Karena nanti nanggol dia masuk tengah-tengah tusuk satu ke pantat. Karena ini rupiah. Ini uang. Begitu. Jadi ada, kalau kita bilang riset itu nanti ada foto, kita harus, ini saya habis pilkada ini memang pikirannya sudah ke sana, harus siapkan program anggaran untuk ada foto ketua adat dan marga bisa menyiapkan silsilah tapal batas untuk kita bikin proteksi perlindungan. Jadi nanti ada beberapa tempat yang kita jadikan sampel. Kita jadikan sampel, baru kita dorong aturannya. Makanya saya bilang kita kasih bunyi, bilang evaluasi supaya yang mau masukin dia tak tahan. Dia tidak bisa masuk karena nanti kita kuasai dengan media di tengah sini. Dengan itu kita tunggu DPR lagi ada, baru kita mulai bikin. Nanti kita ambil beberapa tempat jadi sampel distrik untuk kita bikin tapal batas itu. Dengan data itu kita hitung populasinya, baru kita doronglah satu aturan yang namanya proteksi. Perdasus proteksi. Kita punya saudara-saudara yang duduk di DPR Provinsi Papua tidak pernah pikir proteksi itu untuk kita Papua Selatan. Seperti Yohanes Nusir dia bikin untuk Sairere, hari ini sudah jalan. Pinang saja orang Papua sendiri yang jual. Di pegunungan Pinang, Makassar tidak boleh jual. Karena ada perda proteksi tadi. Itu dia berhubungan langsung. Tanah, batas wilayah, silsilah. Jadi masing-masing kita akan jaga bagian-bagian kita. Begitu. Maka saya bilang, ini kita butuh program kan. Ini dikerjakan dengan tenaga-tenaga teknis yang ahli. Maka ini perlu diprogramkan. Ya kan saya bilang kita tahan dengan bahasa evaluasi tadi. Supaya jangan dia masuk dulu yang ini. Baru kita bikin produk hukumnya. Begitu. Karena kita punya anak kemampuan dalam ASN juga. Ini masing-masing orang berpikir cari aman. Begitu. Jadi saya pikir memang Kakak Simon izin. Pertemuan berikut antara orang tua dan anak-anak ASN ini, mari kita berdamai baru kita jalan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Supaya masing-masing juga dia ada tanggung jawab. Supaya macam orang tua dong begini, ya kita pasti datangi, mereka pasti duduk cerita, kasih gambaran kita itu bisa. Tapi kalau kita mau suruh dorang datang ke kita, ya tidak mungkin. Karena dorang datang ini butuh biaya. Macam-macam begitu. Jadi mari kita berdamai. Kita pun anak-anak yang sudah sekolah juga jangan tutup diri. Masalah ini untuk kita generasi, jangan pikir karena hari ini kok ASN, kok sudah punya rumah, besok kok anak juga punya nasib baik, ini tidak ada yang tahu. Maka hutan sisa ini harus kita jaga untuk generasi kita. Biarkan dong sekolah dan dong kembali, dong bisa buka perkebunan karet sendiri, dong bisa buka perkebunan teh sendiri. Macam sekarang Kakak Leo dia sudah temani masyarakat, tanah itu olah tanam sendiri, harus begitu. Kita bisa jadi petani sendiri. Tapi mari kita bikin dulu aturannya. Jadi begitu ya. Terima kasih ya Bapak-Bapak. Saya minta maaf jika ada yang salah.